Ada di suatu kampung seorang cewek cantik, masih muda, namanya Sunti. Jadi Sunti ini anak pertama dari 6 bersaudara. Sunti ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya sehari-hari bekerja serabutan, terus ibunya ini berdagang kue-kue tradisional di pasar. Ibunya Sunti ini anak perempuan satu-satunya dari 4 bersaudara. Berarti 3 saudara lainnya itu cowok semua. Jadi saudara-saudara ibunya Sunti ini mengharuskan ibunya Sunti untuk tinggal di rumah orang tuanya, merawat orang tuanya yang udah lanjut usia. Jadi Sunti dan adik-adiknya ini termasuk sangat dekat dengan kakek dan neneknya. Jadi karena Sunti ini kan cantik ya, termasuk salah satu cewek yang paling cantik di kampungnya. Jadi Sunti ini di usia yang masih muda itu udah dilamar sama orang, dan karena Sunti ini ekonominya biasa aja, sederhana, jadi dia memutuskan untuk menikah muda biar dia bisa ngebantu perekonomian orang tuanya dan adik-adiknya, paling nggak meringankan lah. Sunti ini menikah dengan pemuda di kampung itu juga, sekampung dengan dia. Setelah menikah, Sunti dikaruniai 2 orang anak. Setelah punya anak, suami Sunti ini ada dapat tawaran bisnis dari rekannya, dari temennya, itu untuk buka usaha kontraktor. Setelah buka usaha ini, kehidupan mereka ini yang tadinya biasa-biasa aja menjadi kaya, perekonomiannya jadi bagus. Jadi Sunti akhirnya ini bisa ngebiayain adik-adiknya, ngebantu orang tuanya sampai adik-adiknya ini ke perguruan tinggi. Kehidupan keluarganya Sunti ini juga menjadi lebih baik berkat Sunti dan suaminya. Jadi keluarganya Sunti ini menganggap Sunti ini adalah sosok yang berjasa karena udah mengangkat derajat keluarga. Jadi orang tuanya dan adik-adiknya ini sangat patuh sama Sunti karena mereka menganggap Sunti ini penolong dan membanggakanlah di keluarga mereka. Kehidupan Sunti dan suaminya ini semakin lama tuh semakin baik, usaha suaminya jadi semakin sukses. Tapi tuh kondisi yang seperti itu bukannya menjadikan Sunti ini ingat masa lalunya yang sederhana itu. Harusnya dia juga sifatnya sederhana gitu kan, tapi malah kebalikan, Sunti ini jadi sombong sama angkuh. Terus Sunti ini juga makin serakah dengan harta. Nggak lama setelah Sunti ini sukses, kakek dan neneknya ini meninggal. Dengan selang waktu tuh yang nggak jauh ya. Pertama kakeknya, terus neneknya nyusul. Nggak lama setelah kematian kakek dan neneknya, Sunti ini malah menghasut ibunya untuk mengambil semua warisan dari sang nenek. Tapi hasutan Sunti ini nih nggak sepenuhnya berhasil. Karena ada juga tuh di keluarga-keluarga nenek dan ibunya tuh yang nggak suka dengan kelakuan Sunti. Tapi Sunti ini nggak peduli. Dia tuh rela memusuhi keluarga yang nggak sejalan dengan keserakahannya. Sunti ini mau ngerebut tanah dari adik neneknya. Jadi rumah neneknya itu kan tanahnya kayak 2 kapling gitu. 1 kapling itu dibangun rumah neneknya, 1 kapling itu tanah kosong, lahan kosong. Nah selama ini Sunti dan keluarganya pikir itu tanah neneknya, padahal itu adalah tanah dari adik neneknya. Tapi Sunti ini setelah dia tahu pun kalau itu tanah dari adik neneknya, dia tetap aja pengen ngerebut tanah itu dengan alasan kalau itu tanah punya neneknya, karena selama ini neneknya lah yang ngurusin tanah itu, kayak ngebersihin. Terus neneknya biasa nanam-nanam kayak sayuran atau apa di tanah itu. Jadi Sunti ini juga menghasut adik-adiknya agar meminta hak milik tanah dari saudara-saudaranya yang ada di kota, biar saudaranya ini semua menyerahkan tanahnya itu kepada Sunti. Bahkan puncaknya, Sunti ini membujuk ibunya agar mengambil alih rumah neneknya. Ada satu fakta yang ternyata selama ini nih nggak Sunti ketahui, bahwa rumah neneknya itu sebenarnya udah diambil alih hak kepemilikannya oleh salah seorang pamannya di kota, yaitu adik ibunya. Jadi si paman ini udah membeli rumah tersebut sebelum pamannya ini meninggal. Jadi pamannya ini atau adik ibunya Sunti ini udah meninggal. Nah sebelum beliau ini meninggal, beliau ini udah ngebeli rumah neneknya Sunti. Jadi waktu itu pamannya Sunti ini berniat untuk menolong saudara-saudaranya yang waktu itu memang sedang membutuhkan dana. Jadi pamannya ini mengalah, dia membeli rumah neneknya Sunti untuk uangnya dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya. Pamannya ini sampai minjem di bank, mengajukan pinjaman di bank untuk membeli rumah neneknya Sunti ini karena saudara-saudaranya tadi sedang kesulitan ekonomi. Maksud pamannya nanti
suatu saat rumah neneknya itu yang udah dibeli pamannya itu mau diserahkan ke anak dan istrinya yang ada di kota. Setelah mengetahui kenyataan ini, bukannya Sunti itu malah mundur dan sadar, tapi Sunti itu malah makin menjadi-jadi. Ia malah nggak terima gitu dan berusaha untuk menutupi fakta dari saudara-saudara ibunya yang lain. Jadi dia tuh nggak mau menceritakan kebenaran itu ke saudara-saudaranya yang lain. Malah si Sunti ini murka dan tega memfitnah istri dan anak-anak pamannya itu dengan tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar. Malah Sunti ini mencap lah istilahnya kalau anak istri sang paman yang notabene saudara sepupunya sendiri ini sebagai orang-orang yang serakah, yang mau ngerebut tanah neneknya. Bahkan si Sunti ini juga mempengaruhi orang-orang kampung dengan mengatakan istri dan anak-anak pamannya ini nggak pantas dan nggak berhak dengan sepeser pun warisan, karena mereka itu nggak pernah datang ngejenguk ke kampung, ngejenguk kakek dan neneknya. Itu kan tuduhan dan fitnahan yang keji banget. Padahal pamannya Sunti ini rajin mengirimkan uang atau mengirimkan makanan atau kebutuhan-kebutuhan setiap bulan kepada kakek dan neneknya. Dan alasan pamannya itu jarang banget pulang kampung karena memang pamannya ini ekonominya juga sederhana. Jadi untuk pulang kampung beliau juga harus menabung karena beliau juga anaknya masih kecil-kecil waktu itu dan masih sekolah. Jadi pamannya memilih untuk mengirimkan aja uang dan kebutuhan neneknya daripada kalau dia pulang kampung biayanya kan besar. Jadi pamannya lebih memilih ya udah kirim uang dan kebutuhan aja. Jadi beliau mengalah untuk nggak pulang kampung. Bahkan ketika kakek dan neneknya Sunti meninggal, pamannya ini hanya pulang sendirian, istri dan anaknya nggak ikut karena memang tidak ada biayanya. Anak dari almarhum pamannya Sunti ini bernama Tias sama Theo. Mereka berdua ini termasuk cucu kesayangan almarhumah neneknya Sunti. Meskipun mereka nih jarang dibawa ke kampung sama almarhum ayahnya semasa hidupnya, tapi neneknya Sunti ini tetap sayang sama mereka berdua. Istri pamannya juga, kalau misalnya almarhum pamannya Sunti ini pulang ke kampung sendirian pun, istri pamannya itu selalu membekali dengan berbagai macam makanan kesukaan kakek dan neneknya Sunti atau belikan baju kakek dan neneknya Sunti. Pokoknya sangat perhatian lah, hanya karena perekonomian mereka yang sederhana dan kebutuhan kalau pulang itu biayanya besar, makanya mereka mengalah. Kadang cuma pamannya Sunti aja yang pulang sendirian. Anehnya, kebaikan istri dan anak-anak almarhum pamannya itu malah ngebuat Sunti itu makin ngebenci sepupu-sepupunya itu. Sunti itu iri karena neneknya itu lebih sayang ke Tias sama Tio. Dia juga benci kenyataan dan fakta bahwa ayahnya Tias dan Tio lah yang udah ngebeli rumah si nenek. Jadi Sunti ini nggak terima. Dia berpikir apapun harus dia lakukan supaya rumah sang nenek itu dia dapatkan. 1 tahun setelah pamannya Sunti ini meninggal, Sunti dan suaminya pindah ke kota. Sebenarnya itu banyak keluarga Sunti itu yang udah pindah ke kota, tapi keluarga-keluarganya itu nggak sombong kayak Sunti. Almarhum pamannya dan istri dan anaknya itu juga udah lama tinggal di kota karena istri pamannya itu memang asalnya dari kota itu. Tapi mereka biasa aja. Ada suatu waktu, jadi keluarga mereka itu kan buat acara. Sunti itu setiap acara keluarganya itu selalu datang lebih awal. Datang dengan gayanya yang narsis, selalu membanggakan perhiasannya, harta, dan pencapaian suaminya di depan semua keluarganya. Apalagi kalau udah ketemu Tias sama Theo. Jadi Sunti itu sengaja membesar-besarkan pencapaian suaminya untuk ngebuat saudaranya itu iri. Tias sama Theo itu ya udah biasa aja, mereka juga nggak peduli. Kadang juga di acara keluarga Sunti itu datang lebih awal, alasannya sih mau bantu-bantu di dapur. Tapi sambil bantu-bantu di dapur, si Sunti ini nih ngejelekin Tias sama Theo di depan semua keluarganya. Kayak dia bilang Tias itu pemalas, sengaja datangnya telat biar nggak bantu-bantu keluarga. Dia bilang si Tias itu sombong, sok kaya, makanya nggak mau bantu. Pokoknya Sunti itu sengaja ngeboikot semua keluarganya buat ngebenci si Tias. Karena bagi Sunti itu Tias dan Theo itu halangan besar buat dia untuk ngedapetin harta peninggalan nenek dan kakeknya. Sebenarnya sih nggak semua keluarga Sunti itu percaya dengan omongan Sunti. Nggak semua keluarganya juga ngikutin apa yang Sunti bilang. Ada juga beberapa keluarga tuh yang udah tahu kalau itu tuh cuma akal-akalan Sunti. Dan itu tuh nggak bener, cuma fitnahan Sunti aja. Apalagi
Mereka tahu kenapa Tias itu selalu datang telat, karena Tias itu kerja, selalu pulangnya maghrib gitu kan, jam 6-an. Jadi dia bisanya datang ke acara keluarga selepas pulang kerja itu. Kadang Tias juga datangnya masih pakai baju kerja. Terus Tias ini kan juga umurnya jauh di bawah Sunti. Jadi ya udah pasti Tias malu kalau misalnya datang ke dapur, sementara Tias itu kan nggak begitu akrab dengan keluarga almarhum ayahnya. Jadi segan lah buat Tias tiba-tiba masuk ke dapur ngobrol sama ibu-ibu gitu kan. Ada kejadian, jadi suatu ketika tuh ibunya Sunti datang ke kota, berkunjung lah ke rumahnya Sunti. Jadi Sunti ngebawa ibunya jalan-jalan ke rumah keluarga, ketemulah Tias. Nah di situ Tias ini pengen bersalaman sama ibunya Sunti, termasuk bibinya kan. Tias ini ngulurin tangan lah, mau cium tangan ibunya Sunti, tapi sama Sunti ini ditepis. Terus Sunti ngebentak ibunya, ngelarang ibunya untuk salaman sama Tias. Dan Sunti itu bilang kalau itu bukan keluarga kita, ngapain salaman sama orang itu. Nah di situ Tias itu bingung, salahnya Tias ini apa sampai Sunti ini sebenci itu sama dia. Tapi ya udah, Tias tuh nggak ambil pusing. Tias itu lebih milih ya udahlah pergi setiap Sunti itu udah nunjukin sifat-sifat yang kayak gitu. Beberapa tahun berlalu, ibunya Sunti ini sakit, lumayan sakit parah. Setelah beberapa bulan berobat di kota, akhirnya ibunya Sunti ini meninggal dunia. Ketika ibunya Sunti ini meninggal dunia, Sunti itu melarang semua keluarganya untuk memberitahu kabar itu ke Tias sama Theo. Jadi Tias dan Theo tuh nggak tahu kalau bibinya ini udah meninggal dunia. Saking sebenci itu Sunti itu sama sepupunya. Makin hari Sunti itu makin banget ngebenci Tias sama Theo, karena Sunti ini nggak bisa ngejual rumah neneknya. Dia juga nggak bisa menguasai sepenuhnya, karena di sertifikat itu nama ayahnya Tias sama Theo. Jadi kalau dia mau ngejual rumah neneknya itu harus ada tanda tangan Tias sama Theo, yang artinya itu kan milik Tias dan Theo. Sunti malah nggak berhak sama sekali. Nah di situ yang ngebuat dia itu makin ngebenci sepupu-sepupunya itu. Tiba-tiba selang beberapa bulan kematian ibunya Sunti, Tias sama Theo ini dapat kabar dari salah satu saudaranya kalau Sunti ini meninggal dunia. Kepergian Sunti ini mengejutkan semua orang, karena Sunti ini selama ini dikenal sehat dan baik-baik aja, tapi tiba-tiba tuh meninggal dunia. Akhirnya Tias, Theo, dan ibunya ini kemudian pergi melayat ke rumah almarhumnya Sunti. Di sana mereka itu ketemu suaminya Sunti yang sedang nangis terseduh-seduh di dekat jenazah istrinya. Pas ketemu dengan suaminya Sunti, ibunya Tias dan Theo serta mereka berdua juga bersalaman lah sama suaminya Sunti. Di situ suaminya Sunti meminta maaf kepada Tias, Theo, dan ibunya untuk semua kesalahan Sunti sama mereka. Mereka tuh nggak ada dendam, apalagi benci gitu sama Sunti. Setelah Sunti meninggal, kehidupan keluarganya kembali kayak semula. Saudara-saudara Sunti yang tadinya berjarak dengan Tias dan Theo akhirnya bisa baik lagi dengan Tias dan Theo. Mereka membina silaturahmi lagi seperti layaknya saudara lah. Terutama salah satu adiknya Sunti yang bungsu, namanya Lita. Nah Lita ini udah mulai deket nih lagi sama Tias. Dulu waktu ayahnya Tias masih hidup, Lita memang deket sama Tias, tapi karena hasutan Sunti, akhirnya Lita ini kan jauh dari Tias. Setelah kepergian Sunti, Lita ini balik deket lagi sama Tias. Setelah kepergian Sunti, Lita ini makin dekat sama Tias. Jadi Lita sering berkunjung ke rumah Tias. Begitu juga dengan Tias. Lita ini udah menikah dan punya 2 orang anak. Anak Lita ini yang paling kecil ini namanya Arhat. Umurnya ini sekitar 3 tahunan. Suatu hari Lita sama Arhat ini berkunjung lah ke rumahnya Tias. Jadi Lita ini emang udah sering ngebawa Arhat ke rumahnya Tias. Arhat ini emang suka di rumahnya Tias, karena rumahnya Tias ini kan nggak banyak pernak-pernik, nggak banyak perabotan. Jadi Arhat itu suka main karena luas, gede gitu. Jadi Arhat suka lari-larian di dalam rumahnya, suka main kejar-kejaran. Ya pokoknya bebas lah Arhat ini main di rumahnya Tias gitu kan. Arhat ini termasuk anak yang aktif
aktif tapi nggak bawel, nggak rewel gitu. Jadi kalau udah dia dibiarin main ya udah main aja. Dia tuh jarang banget yang namanya nangis, minta ini itu tuh jarang. Kalau udah dibebasin main ya udah dia nikmatin aja. Lita sama Arhat ini kan datangnya hari Kamis siang sekitar jam 2-an. Nah hari itu tuh dari awal datang, jadi Lita ini kan tujuannya mau nganterin makanan buat Tias. Jadi Lita jualan makanan, Tias beli kayak cemilan gitu. Dari Lita ini datang, Arhat tuh udah rewel, udah nangis, minta pulang terus. Cuma Lita pikir mungkin si Arhat ini nih ngantuk gitu kan. Jadi ya udah begitu nyampe ke rumahnya Tias, Lita ini minta izin lah sama Tias mau minjem bantal sama kasur lantai buat tidurin si Arhat. Nah sama Tias digelar lah kasur lantai plus bantal gitu kan buat Arhat tidur. Tapi Arhat itu nggak mau tidur, dia tetap rewel. Jadi kata Tias bilang, oh mungkin Arhat ini lapar. Jadi Tias bukalah cemilan yang dia beli sama Lita, dia kasih ke Arhat. Awalnya Arhat tuh mau makan, tapi abis itu tuh dia rewel lagi, nangis, minta pulang lagi. Jadi dia setiap nangis ini Arhat ini minta pulang, ngajakin ibunya pulang. Dan anehnya Arhat ini selalu berlari menuju ke pintu depan, pintu rumah depan, dan dia nggak mau masuk ke dalam rumahnya Tias. Jadi dia selalu ngajak Lita ini pulang. Jadi Arhat ini ngerengek kayak minta pulang bu kayak gitu kan. Nah Lita ini bingung, nggak pernahnya Arhat kayak gini. Jadi Lita coba bujukin, Tias juga coba bujukin, kayak setelin YouTube, film anak-anak segala macam yang kesukaannya Arhat, tapi Arhat ini juga nggak mau. Akhirnya karena nggak tega juga Lita ngelihat Arhat kayak gitu, ya udah Lita pamitlah ke Tias untuk pulang. Sekitar jam 3-an, akhirnya Lita sama Arhat itu pulang. Malamnya Tias ini ngerasa dia ini nggak enak badannya itu lemes dan agak panas gitu kan. Jadi Lita ini memutuskan untuk nggak tidur di kamar, tapi tidur di ruang tengah, dipakai kasur lantai yang tadi dia bentangin buat Arhat. Jadi Lita ini tidur di ruang tengah sendirian. Lampu itu dimatiin semuanya, pintu kamar Lita juga Lita tutup karena dia ngerasa badannya panas. Mungkin kalau tidur di luar itu agak enakan, dingin gitu kan. Lita ini nggak bisa tidur, dia mencoba tidur tapi itu gelisah. Jadi dia beberapa kali ganti posisi tidur, kayak berbalik kanan kiri, telentang, tapi tuh dia tuh nggak bisa tidur juga. Akhirnya sampailah jam 12 malam, Lita ini baru ngerasain agak ngantuk. Nah dia mutusin untuk tidur menghadap ke kanan. Ketika Tias mencoba tidur, Tias ini seperti ngedengar suara bisikan, suara Lita. Persis banget suara Lita berbisik di telinganya sebelah kiri. Karena Tias tadi kan tidurnya menghadap ke kanan. Nah di situ suara Tias itu berbisik ke telinga Lita. Dia berbisiknya kayak gini. Kak Sunti mau bicara. Tias kaget dong. Tias kaget. Dia diam aja, waktu itu dia belum buka mata, tapi dia coba mikir, ini apa benar dia dengar suara Lita atau memang perasaan dia aja. Abis itu dia dengar sekali lagi suara Lita itu berbisik, Kak Tias, bangun, Kak Sunti mau ngomong. Nah di situ Tias kaget, dia buka matanya. Begitu dia buka mata, betapa terkejutnya Tias. Ternyata di depan mukanya itu ada sosok Sunti yang cuma berjarak 10 cm sedang menatap ke wajahnya Tias. Jadi Sunti itu posisinya duduk tapi kepalanya itu miring, memposisikan sejajar dengan posisi Tias yang masih berbaring menghadap ke kanan itu. Dengan jarak 10 cm Tias itu bisa jelas banget ngelihat wajahnya Sunti, yaitu sebelah kanan wajahnya Sunti sampai dari kening sampai tulang pipinya itu utuh. Di bawahnya itu cuma tengkorak. Sementara sebelah kiri wajahnya Sunti itu benar-benar cuma tengkorak dengan bola mata yang menggantung dan ada ulat yang merayap keluar dari lubang matanya itu, merayap ke tulang pipinya. Jadi sebelah kiri itu kulitnya itu kayak meleleh gitu dan warna hitam. Di situ Tias kaget, dia tiba-tiba badannya kaku, nggak bisa gerak. Dengan refleks Tias itu memejamkan matanya lagi. Ketika Tias memejamkan mata, dia merasa kalau
Sunti ini duduk di sebelah kanannya dengan posisi yang udah tegak. Tapi Sunti itu seperti menunggu Tias membuka matanya lagi. Karena ketakutan, Tias itu udah sampai keringat dingin dan gemeteran. Dia nggak berani buka mata, dia juga nggak berani geser. Akhirnya, dengan posisi yang mata masih merem, Tias itu merangkak, coba berjalan, dan dia itu merayap gitu, tangannya itu berpegangan sama lantai kayak merangkak menuju ke tangga naik ke lantai 2. Jadi dengan penuh ketakutan, keringat dingin dan gemeteran, Tias ini akhirnya merangkak menaiki tangga lantai 2. Dia mau ke kamar ibunya. Ketika sampai di depan kamar ibunya, Tias ini langsung ngegedor kamar ibunya dengan cepat dan panik. Ibunya sempat kaget. Ketika ibunya buka pintu, dia nanya, "Kenapa kamu?" kata ibunya kan. Melihat Tias dengan mata yang masih merem, tapi dia kayak meraba-raba gitu kan ke dinding. Begitu ibunya buka pintu, Tias langsung masuk ke kamar ibunya. Dia langsung tidur di kasur ibunya, ambil bantal dan menutup wajahnya menggunakan guling. Di situ ibunya Tias sudah ngerasa dia nggak beres, tapi ibunya mau nanya juga ngelihat kondisi Tias itu kasihan. Jadi ibunya nunggu besok aja. Ketika besoknya, Tias itu tertidur dari jam 1 malam ketika dia merayap itu masuk ke kamar ibunya di jam 1 malam, dan besoknya Tias ini nggak bangun sampai jam 3 sore. Itu ibunya udah mulai panik. Tapi setiap dibangunin, Tias itu ngejawab pakai iya. Tapi dia itu nggak bisa buka mata dan nggak bisa gerak gitu. Nah di situ dia bingung. Tias nggak makan, nggak mandi, nggak kayak gitu, nggak cuci muka. Padahal Tias itu tidak pernah seperti itu. Tias itu nggak pernah bangun lebih dari jam 7 pagi. Dan Tias itu selalu, kalaupun dia mau tidur lagi siangnya, dia selalu mandi, sikat gigi, baru dia tidur. Di hari itu Tias kayak orang yang dia sadar ketika dipanggil ibunya, tapi dia kayak nggak punya tenaga untuk membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya. Jadi seharian itu dia nggak makan dan cuma tidur aja. Begitu jam 3 dia bangun, di situ ibunya nanya akhirnya sama dia, "Kenapa? Apa yang terjadi sama dia sampai dia kayak gitu? Sholat pun dia nggak bisa," gitu kan. Akhirnya Tias menceritakanlah kejadian semalam sama ibunya. Ya udah, ibunya coba menghibur Tias dengan bilang mungkin itu perasaan Tias aja, mungkin itu hanya penampakan yang sekilas, atau mungkin itu hanya pandangan Tias aja karena nggak enak badan gitu kan. Ya udah, akhirnya Tias minta izin ke ibunya untuk tidur di kamar ibunya dulu sampai dia benar-benar kembali berani. Beberapa hari kemudian, sekitar 3 hari kemudian setelah kejadian itu, Tias ini ditelepon sama salah seorang temennya, namanya Dito. Jadi Dito ini anak indigo. Jadi Dito ini bisa punya insting, bisa tahu kalau salah satu orang yang dia kenal ini sedang diganggu. Dan Dito ini bisa ngelihat sosok apa yang sedang mengganggu orang yang dia kenal. Jadi Dito ini telepon Tias malam. Nah, si Dito ini cerita ke Tias kalau dia ada melihat sosok kamarnya Tias. Padahal Dito ini nggak pernah masuk ke kamarnya Tias. Kalaupun main ke rumahnya Tias, itu pun jarang banget. Dito paling cuma di ruang tamu ngobrol sama Tias, nggak pernah masuk ke dalam. Dito ini ceritalah ke Tias kalau dia melihat sosok wanita rambut pendek, kulitnya putih, badannya agak berisi, cantik, manis di kamarnya Tias. Tias cuma diam. Tiba-tiba Tias merinding. Semua ciri-ciri yang disebutkan Dito itu adalah ciri-cirinya Sunti. Terus Dito menambahkan kalau sosok ini sedang menunggu Tias di kamarnya. Jadi sosok ini seperti ingin menyampaikan sesuatu ke Tias. Tapi Tias ini kan nggak tidur di kamarnya udah beberapa hari. Jadi sosok ini menunggu Tias. Cuma Dito nggak tahu apa yang akan disampaikan sosok ini. Nah, Tias ini coba mencernalah omongan Dito. Terus Tias bingung kan, padahal Dito ini tidak pernah ketemu Sunti, Dito ini tidak kenal Sunti, Tias itu tidak pernah bercerita tentang Sunti ke Dito. Akhirnya Dito ini menyarankanlah untuk Tias, kamu mau tahu juga apa yang mau disampaikan sosok ini, kamu coba hubungi Pak Ustadz, minta tolong apa yang mau disampaikan si sosok ini, atau Pak Ustadz itu bisa bantu kamu buat ngusir sosok ini, kata Dito kan. Akhirnya Tias juga mengiyakanlah saran dari Dito. Besoknya Tias coba cerita ke ibunya apa yang Dito sampaikan. Ibunya Tias ini mencoba menghubungi seorang ustadz kenalan dari almarhum ayahnya Tias. Malam Jumat selanjutnya, si Pak Ustadz ini datang berdua dengan muridnya. Datang ke rumahnya Tias. Akhirnya Tias sama ibunya ngobrol lah kalau ada yang nggak beres di rumah ini.
Tias dihantui sama sosok wanita gitu kan. Akhirnya Pak Ustadz ini dan muridnya minta izin untuk masuk ke dalam kamarnya Tias dan masuk ke dalam rumahnya Tias, melihat ke tempat tidur Tias pertama kali ketemu Sunti itu. Setelah beberapa menit melihat-lihat, Pak Ustadz ini dan muridnya keluar lagi, duduk di dekat ibunya Tias dan Tias. Pak Ustadz ini bilang, iya memang ada sesosok wanita dengan ciri-ciri rambut pendek, kulit putih, badannya agak berisi dan cantik. Itu kemungkinan memang Sunti yang diceritain oleh Tias dan ibunya. Jadi kata Pak Ustadz, sosok ini nggak bisa kembali ke alamnya karena dia mau meminta maaf kepada Tias dan ibunya atas perbuatan jahat yang telah dia lakukan selama dia hidup. Dia sama ibunya bilang lah kalau mereka sebenarnya udah memaafkan Sunti. Mereka udah nggak dendam, nggak benci juga. Mereka biasa aja gitu kan. Cuman ya Pak Ustadz itu bilang mungkin mereka berdua sudah memaafkan. Tapi hati kecil mereka kan nggak tahu ya. Mungkin di hati kecilnya Tias dan ibunya yang paling dalam masih ada kebencian dan kecewa sama Sunti. Jadi Pak Ustadz menyarankan untuk Tias dan ibunya membacakan Al-Fatihah setelah sholat maghrib selama 3 kali malam Jumat. Sebagai tanda kalau mereka berdua memaafkan Sunti dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya Tias dan ibunya melakukan apa yang diperintahkan Pak Ustadz. 3 kali malam Jumat mereka sholat maghrib. Setiap sholat maghrib mereka membacakan Al-Fatihah untuk Sunti. Setelah mereka melakukan itu, tidak ada lagi sosok Sunti yang Tias lihat. Semuanya sudah aman, tidak ada hal-hal yang mengganggu Tias lagi. Semua gangguan itu sudah menghilang. Sesungguhnya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, tidak lebih dan tidak kurang. Demikianlah cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang memiliki cerita horor dan pernah mengalami kejadian-kejadian tak biasa di hidup kalian, kirimkan ke kami di email di bawah ini. Karena untuk kawan kami bercerita.